artisme dia hidup.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera, shalom. Sesuatu yang aneh rasanya yang kita alami dalam hidup ini dalam beberapa minggu terakhir ini. Kita semua harus berada di rumah, tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Tetapi ini adalah cara yang terbaik bagi kita, tidak hanya kita di Jakarta atau di Indonesia ini, tetapi hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kita harus tinggal diam di rumah supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Saudaraku, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari Paskah ini, maka saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan pagi ini. Saya mengambilnya dari Matius pasal 28, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Matius 28, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa Paskah diawali oleh Injil Matius dengan suatu kesaksian, yaitu setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur itu. Apa yang dipikirkan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain itu saat mereka pergi untuk menengok kubur Yesus pada waktu subuh? Apakah mereka pada waktu itu berpikir akan melihat peristiwa kebangkitan dari Tuhan Yesus? Atau lebih jauh lagi, apakah mereka memiliki harapan untuk dapat berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Jelas saudara-saudara, mereka sama sekali tidak pernah berpikir untuk melihat peristiwa kebangkitan Yesus dari kuburnya. Apalagi mereka sama sekali tidak memiliki pengharapan sedikit pun untuk berjumpa dengan Yesus Kristus yang berhasil mengalahkan maut dengan bangkit dari kematiannya. Para wanita ini, saudara-saudara, datang ke kubur Yesus adalah untuk membawa rempah-rempah dan minyak mur. Mereka datang secara khusus untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah dan minyak pengharum ini sebagai ungkapan kasih dan penghormatan mereka yang terakhir. Sebab pada waktu pemakaman jenazah Yesus, saudaraku, beberapa hari sebelumnya, mereka tidak dapat melakukannya. Sebab hari sudah mulai gelap dan menjelang masa raya Sabat. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya pada hari Minggu subuh itu, para wanita ini datang ke kubur Yesus. Sehingga
saat itu sama sekali tidak terlintas di dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka, bahwa mereka akan dapat menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka juga tidak memiliki harapan apapun tentang kemungkinan dapat berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Jadi saudara-saudara, sungguh mengejutkan bagi kita. Peristiwa Paskah pada waktu itu diawali dengan tiadanya pengharapan dan iman bahwa Yesus akan bangkit. Walaupun mereka sebelumnya telah mendengar pesan dan pengajaran itu dari Tuhan Yesus waktu dia masih bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat suatu batu nisan atau kubur, apakah yang ada di benak kita? Bukankah timbul dalam pikiran kita bahwa orang yang ada di dalam kubur ini sudah tidak ada? Kita hanya dapat mengenang mereka pada masa lalu. Apa yang pernah mereka lakukan semasa hidup mereka. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita melihat kuburan, kita melihat batu nisan, yang ada di benak kita hanya bisa melakukan refleksi. Refleksi tentang kehidupan saudara kita yang telah berakhir di dunia ini. Dia telah tiada dan dia tidak dapat hadir lagi secara fisik di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian pula lah yang terjadi dengan para wanita ini, saudara-saudaraku. Ketika mereka mengunjungi kubur Yesus di hari Minggu yang pagi itu, saudara-saudaraku, di dalam hati mereka itu hanya ada perasaan sedih, berduka cita, kehilangan dengan kepergian Yesus yang harus wafat dengan cara yang sangat-sangat tragis, yaitu di kayu salib. Pahlawan dan Mesias mereka kini telah tiada. Jadi apalagi yang dapat mereka harapkan? Semuanya, saudara-saudaraku, telah berakhir. Para wanita yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu telah kehilangan harapan. Pahlawan, Mesias, dan guru mereka yaitu Yesus telah tiada dengan kematiannya yang sangat tragis itu. Tetapi harapan mereka yang telah runtuh itu kemudian dipulihkan oleh Allah. Sebab apa, saudara? Kita membaca tadi Allah kemudian mengutus seorang malaikatnya untuk memberi kabar tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Sambil berkata demikian, malaikat itu berkata demikian, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara-saudara, harapan para wanita yang semula hanya ingin merempah-rempahi jenazah Yesus ini sebagai penghormatan mereka yang terakhir, itu berubah menjadi harapan yang baru dan penuh sukacita. Sebab jenazah Yesus yang akan mereka rempah-rempahi itu, saudara-saudaraku, kini sudah tidak ada lagi di kubur. Malaikat Tuhan tadi berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dengan gagasan yang sama, saudaraku, Injil Lukas juga menyaksikan perkataan malaikat kepada para wanita itu. Demikian. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 5. Saudaraku, di depan kubur Yesus, harapan dari para wanita ini berubah secara drastis. Yaitu berubah menjadi harapan yang menimbulkan kekuatan dan perubahan orientasi hidup. Sebab Yesus yang telah wafat itu kini telah bangkit. Itu sebabnya saudara-saudara di dalam Matius 28 ayat 8 menyaksikan reaksi para wanita yang semula sedih, yang semula berduka, yang semula kehilangan serta perasaan tidak berdaya berubah menjadi suatu suasana sukacita yang besar. Yaitu mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berita malaikat Tuhan tersebut menghasilkan suatu transformasi, suatu perubahan pengharapan dan perspektif iman yang sama sekali baru.
Sehingga para wanita tersebut kelak berubah menjadi para saksi kebangkitan dari Kristus. Itu sebabnya saudara-saudaraku di dalam kisah Injil, gerak langkah kaki mereka itu berubah. Semula mereka melangkah ke kubur Yesus dengan perasaan sedih, dengan perasaan tertekan. Tetapi kini langkah mereka berubah menjadi berlari cepat-cepat dan memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Saudaraku, peristiwa Paskah bermakna sebagai peristiwa transformasi pengalaman iman yang mengubah kesedihan menjadi sukacita dan mampu mengubah kehidupan yang penuh dengan rasa putus asa menjadi hidup yang berpengharapan. Perkataan pertama dari Yesus yang bangkit kepada para muridnya adalah salam bagimu. Ucapan salam dari Tuhan Yesus ini tentunya memiliki makna yang sangat dalam. Sebab Tuhan Yesus yang telah bangkit menyatakan realita shalom dari Allah. Yaitu realita damai, sejahtera, dan keselamatan dari Allah. Tuhan Yesus datang menjumpai para muridnya dalam keadaan damai. Sehingga mereka dibebaskan dari perasaan takut, dari perasaan tertekan, dari perasaan sedih, dari perasaan gelisah, dan dari perasaan tidak berdaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, yaitu jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Justru saudaraku, dalam peristiwa kebangkitannya ini Tuhan Yesus datang untuk menghibur dan mengusir perasaan takut yang sempat menggelayuti hati para murid beberapa hari sebelumnya. Artinya saudaraku, kehadiran Kristus yang bangkit itu sama sekali tidak menimbulkan perasaan takut, tetapi perasaan damai sejahtera. Sebab kehadiran Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitannya, Dia telah menetralisir dan menyembuhkan semua perasaan sedih dan kecewa yang sempat dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Yang sangat menarik saudaraku, Yesus yang bangkit itu justru menyuruh para murid ini pergi ke Galilea untuk berjumpa lagi dengan Dia. Mengapa mereka harus pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus yang bangkit? Saudara-saudaraku, pada zaman itu semua orang Israel umumnya paham bahwa Galilea merupakan daerah yang dianggap terbelakang dan udik, dengan tipe orang-orangnya yang dianggap kurang berpendidikan, lemah secara ekonomi, dan adat kesopanan yang kurang halus. Pada awal pelayanannya saudaraku, Tuhan Yesus telah memulai di Galilea. Dan ketika Ia bangkit, Tuhan Yesus berada kembali di Galilea. Ini berarti Tuhan Yesus yang pernah hidup, kemudian wafat, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, pada hakikatnya Dia menjadi juru selamat bagi setiap orang yang lemah dan terbuang. Tuhan Yesus yang bangkit adalah juga Kristus yang sungguh-sungguh peduli dan mengasihi setiap orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang papa, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Jadi Kristus yang bangkit dari kematian secara nyata memposisikan dirinya sebagai seorang pembela dan juru selamat bagi setiap orang yang terbuang, bagi setiap orang yang tersisih, bagi setiap orang yang ditolak oleh dunia ini. Di dalam Keluaran 14, saudaraku, dikisahkan bagaimanakah keadaan umat Israel pada waktu itu sedang mengalami ketakutan yang sangat hebat. Dan mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menyelamatkan diri dari pengejaran tentara Firaun. Mereka harus lari menyelamatkan diri dari pengejaran tentara Firaun. Tetapi mereka juga sangat kebingungan sebab di depan mereka terbentang Laut Merah yang luas. Apabila mereka mundur, maka mereka akan dibunuh oleh tentara Firaun. Tetapi apabila mereka melarikan diri dari tentara Firaun dengan terus maju ke depan, maka mereka akan dihanyutkan oleh air laut. Di dalam situasi yang sangat membingungkan itu, saudaraku, Allah berfirman demikian. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Demikian ditulis dalam ayat yang ke-13 dan 14 dari Keluaran pasal 14 tadi. Saudara-saudaraku,
Di tengah-tengah situasi tanpa pengharapan dan tidak memiliki daya sama sekali, pada saat itulah Allah memberi penghiburan dan kekuatan kepada umatnya, yaitu jangan takut. Firman Tuhan inilah yang juga disampaikan di dalam peristiwa kebangkitan Kristus dan di antara orang mati, yaitu jangan takut. Dalam peristiwa di tepi Laut Merah, Allah kemudian memberikan suatu pertolongan di luar dugaan atau melampaui semua kemampuan olah pikir serta kebijaksanaan manusia, yaitu dengan cara membelah Laut Merah, sehingga seluruh umat Israel dapat tiba dengan selamat di seberang. Saudara-saudaraku, kisah karya keselamatan Allah yang pernah terjadi bukanlah sekedar hasil dari rasionalisasi. Sebab realitasnya, saudara-saudaraku, umat Israel dapat mengalami secara historis sehingga mereka sampai kini tetap dapat eksis sebagai umat Allah. Demikian pula dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Menurut pola pikir manusia, kematian Kristus di atas kayu salib merupakan akhir dari segala-galanya. Kematian Kristus juga telah menghentikan karyanya dan tubuh fisiknya mengalami kehancuran. Tetapi semua rencana dari kuasa dunia tersebut tidak pernah menjadi suatu kenyataan. Justru sebaliknya, kematian Kristus menjadi karya Allah yang mendamaikan dengan umat manusia. Bahkan melalui kematiannya, saudara-saudaraku, Allah membangkitkan tubuh fisik Kristus dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Sehingga Kristus kini dapat hadir di setiap tempat dan ruang tanpa batas. Kehadiran Kristus yang bangkit justru menjadi kehadiran ilahi yang makin efektif, sehingga dia kini mampu menjangkau untuk menolong setiap orang yang lemah dan tersisih. Saudara-saudara, kehidupan kita sering seperti para wanita yang mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Pada satu momen tertentu kita merasa hidup di dalam kekelaman yang pekat. Dunia terasa runtuh dan tanpa pengharapan apapun. Dan sedang kita mengalami hal itu, saudara-saudaraku, dengan pandemi yang sedang melanda dunia ini. Kita seolah-olah diliputi oleh kekelaman yang pekat. Dunia rasanya seperti runtuh. Kita kehilangan pengharapan. Sehingga kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melanjutkan kehidupan kita di masa mendatang. Kita diliputi oleh rasa was-was. Di saat-saat demikian, saudara-saudaraku, kita merasa terkepung oleh berbagai permasalahan dan tidak menemukan sedikit celah pun sebagai solusi. Seperti umat Israel, kita menjadi sedih dan putus asa barangkali. Kalau kita mau mundur ke belakang, kita akan hancur. Tetapi kalau kita meneruskan langkah ke depan, kita juga akan mati. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Dalam situasi yang demikian, kita cenderung bersikap bingung. Kita cenderung panik, kita cenderung tergoda untuk melakukan jalan pintas. Namun manakala kita mau percaya dan menyerahkan segala kekhawatiran, segala kesedihan, segala rasa putus asa dan ketidakberdayaan kita, saudaraku, maka pada saat itulah Allah akan bertindak dan menolong kita. Dia akan mentransformasi rasa putus asa kita menjadi pengharapan. Dia akan mengubah segala jalan yang tertutup menjadi jalan yang terbuka. Yang pasti Allah akan menyediakan pertolongan dan keselamatan bagi setiap orang yang lemah. Bagi setiap orang yang tersisih. Bagi setiap orang yang terbuang. Sesungguhnya saudara-saudaraku, berita Paskah tentang kebangkitan Kristus merupakan kabar gembira dan sukacita bagi setiap orang yang tidak berdaya. Sebab Kristus yang bangkit adalah Kristus yang senantiasa hadir untuk menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Kehadiran Kristus yang bangkit senantiasa menghadirkan shalom Allah, sehingga semua ketakutan dan kegelisahan kita akan dipulihkan olehnya. Karena itu saudara-saudaraku, maukah kita percaya dan menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus yang bangkit itu? Manakala kita telah mengalami karya kebangkitan Kristus, maka kita yang semula takut dan hidup di dalam kekhawatiran, justru akan dimampukan untuk menjadi para saksi kebangkitan Kristus. Jadi, maukah saudara menjadi saksi kebangkitan Kristus? Saudara-saudaraku, sementara kita merenungkan lebih jauh dari firman ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Dia Mengerti. Renungkanlah
Barangkali saudara-saudara sedang putus asa saat ini di dalam situasi dan kondisi dari dunia ini saat ini. Yakinlah bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu masih ada sampai sekarang. Jangan takut, Dia akan memberi kelepasan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menikmati firman-Mu pagi ini. Firman yang telah menguatkan kami, firman yang mendorong kami, firman yang menyegarkan kami, firman yang memberi kami kelepasan di atas segala ketakutan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami meyakini ya Tuhan, bahwa Engkaulah tempat perteduhan kami, tempat perlindungan kami. Sebagaimana para wanita yang datang ke kubur Yesus, kehilangan pengharapan oleh karena kematian Kristus. Tetapi justru diubah menjadi sukacita oleh karena menyaksikan kebangkitan daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami meyakini bahwa situasi yang sedang kami alami saat ini pun, yang sepertinya situasi yang menyebabkan kami kehilangan pengharapan, kehilangan keamanan, Bapa di surga, Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan kami meyakini bahwa kuasa kebangkitan-Mu tetap nyata sampai dengan saat ini. Sehingga kami tidak takut menghadapi hari-hari kami yang sulit ke depan ini ya Tuhan. Dengan meyakini bahwa Engkau akan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Dan biarlah Engkau terus menyatakan kuasa-Mu kepada kami, supaya kami dapat menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Amin.